Halo, Assalamualaikum teman-teman 2H United. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ya, baru-baru ini Marcus Rashford melakukan interview. Nah, aku sendiri kurang tahu kapan interview ini dilakukan. Beberapa sumber mengatakan bahwa interview ini dilakukan sebelum Manchester United menghadapi Nottingham Forest. Dan ada juga pendapat yang mengatakan sesudah pertandingan kontra Nottingham Forest. Tapi ya, aku akan menanggapi beberapa poin dari pernyataan Rashford pada interviewnya. Sekali lagi, ini hanya pendapat, hanya opini pribadi aku saja. Baik, ini beberapa poin yang sudah aku simpulkan. Jika Anda mempertanyakan komitmen saya terhadap Manchester United, saat itulah saya harus angkat bicara. Ini seperti seseorang yang mempertanyakan seluruh identitas saya dan semua yang saya perjuangkan sebagai seorang pria. Saya dibesarkan di sini, saya telah bermain untuk klub ini sejak saya masih kecil. Keluarga saya menolak uang yang mengubah hidup ketika saya masih kecil agar saya bisa memakai lencana ini, Manchester United. Bayangkan berusia 5, 6, 7 tahun dan menaiki 4 bus berbeda melintasi kota untuk mengikuti pelatihan di The Cliff. Orang-orang yang menganggap saya aneh ketika saya mulai berbicara tentang Manchester United bagi saya. Karena jika Anda bukan saya yakin itu hampir terdengar palsu. Namun Anda harus paham, ketika saya masih muda, bermain untuk United adalah segalanya. Ketika saya berusia sekitar 10 atau 11 tahun, saya mendapatkan banyak perhatian, dan kami memiliki berbagai agen dan klub yang mencoba menyampaikan sesuatu kepada keluarga. United masih belum mengontrak saya untuk mendapatkan beasiswa, dan orang-orang menawarkan segala macam hal. Saya berjanji kepada Anda, dunia belum melihat yang terbaik dari skuad Manchester United dan para pemain ini. Kami ingin kembali bermain di Liga Champions. Lalu, kami akan menjalani turnamen internasional besar-besaran di akhir musim. Kami akan kembali ke tempat kami berada. Kami hanya terus bekerja, dan itu dimulai dari saya. Nah, itu tadi beberapa poin yang disampaikan oleh Marcus Rashford. Ya, di bawah kepelatihan Erik ten Hag ada beberapa pemain yang melakukan interview. Ada Ronaldo, kemudian Sancho, dan ini Marcus Rashford. Sebenarnya banyak pemain Manchester United yang mendapat kritikan, baik itu dari fans Manchester United sendiri, dari pundit, atau dari mantan pemain Manchester United, dan dari media. Kalau dari media sendiri, ya ini menurutku ngomongin tentang United adalah akan selalu mendapatkan atensi dari orang-orang penikmat sepak bola. Apalagi kalau headline-nya menarik atau sedikit berbau clickbait. Pemain yang mendapat banyak kritikan, sebut saja Andre Onana, tentang bagaimana kapasitasnya di bawah Mr. Manchester United. Musim lalu, bagaimana Lisandro Martinez disebut diragukan sebagai back di Premier League karena ukuran badannya. Ada Fred, Scott McTominay, Anthony yang didatangkan dengan harga yang fantastis. Bahkan menurutku sampai saat ini, dengan harga yang dikeluarkan oleh Manchester United, Anthony belum bisa memberikan apa yang diharapkan ketika dia di lapangan. Bahkan sampai Bruno Fernandes, banyak sekali pemain-pemain Manchester United yang mendapatkan kritikan. Menurutku, ya inilah Manchester United, salah satu klub dengan fanbase terbesar di dunia. Tidak akan terlepas dari mata penikmat sepak bola. Nah, kembali lagi ke Marcus Rashford. Menurutku, Rashford hanya ingin meluapkan apa yang menjadi masalah atau apa yang ada di pikirannya. Menurutku, ini yang menjadi alasan performa Marcus Rashford naik turun.
Masalahnya, ya, ketika kita bermain untuk Manchester United, dari segi teknis pasti ini yang diharapkan oleh pelatih untuk menerapkan strateginya. Tapi ada juga masalah lain, yaitu mental. Bagaimana pemain tersebut bisa mengatasi mental ketika bermain di atas lapangan, ketika pemain mendapatkan kritikan. Pelatih hanya bisa menginstruksikan tentang cara bermain yang diharapkan, tapi untuk eksekusi di lapangan, pemain sangat besar untuk menentukan jalannya pertandingan. Menurutku, ya boleh saja untuk melakukan interview dengan dalih untuk pembelaan. Tapi kita sebagai fans, yang kita harapkan adalah bukti di atas lapangan ketika pemain ini diturunkan oleh pelatih. Sudah ada contohnya, bagaimana Harry Maguire bukan main diserbu dengan kritikan, tapi lambat laun Harry Maguire membuktikan dia bisa menjadi pilihan pelatih, dan beberapa match dia tampil luar biasa menurutku. Martinez pun juga begitu. Ketika dia mendapat kritikan bahwa ukuran tubuhnya tidak layak bermain di Premier League, dia membuktikan malah Martinez ini adalah pemain kunci untuk berjalannya strategi Ten Hag. Menurutku semua ini kembali pada performa di lapangan. Ketika Anda bermain bagus, perlahan kritikan ini akan mulai beralih kepada pujian. Tunjukkan kritikan yang ditujukan oleh pemain ini bisa menjadi motivasi untuk meningkatkan performanya di atas lapangan. Oke, segini dulu video kali ini. Bagaimana menurut teman-teman? Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum. Ciao.